Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal OSMK Kimia tahun 2025. Pada video kali ini kita akan melanjutkan soal nomor 43 ya. Kita baca dulu soalnya. Nilai potensial reduksi standar ion selenat HSEO4- menjadi Se pada suasana asam pada 298 Kelvin adalah, nah ini ya ada 3 reaksi dengan data E0-nya. Yang ditanyakan di sini adalah E0 dari reaksi ketiga. Oke, soal ini berhubungan dengan materi perhitungan E0 dan hukum Hess. Nah, kita tandai dulu aja nih reaksi 1, reaksi 2, ini reaksi 3. Yang kita cari adalah E0 pada reaksi 3. Kalau teman-teman lihat di sini, reaksi 3 itu adalah hasil penjumlahan dari reaksi 1 dan 2. Ya, ini H2SeO3 ini saling menghilangkan coret. Terus habis itu kan ini ditambah jadinya HSEO4-, 4H+ sama 3H+ jadi 7H+, 4 elektron sama 2 elektron jadi 6 elektron, Se tetap Se, 3H2O tambah H2O jadi 4H2O. Nah, berarti ini hukum Hess ya. Hukum Hess itu kan kalau ada 2 reaksi saling dijumlahkan maka biasanya pakainya delta H ya, delta H saling dijumlahkan juga. Tapi hukum Hess ini juga berlaku untuk yang namanya delta G. Jadi kalau misalkan reaksi 1 ini punya delta G1, delta G2, reaksi ketiga punya delta G3, maka kita bisa tuliskan sebagai berikut. Delta G3 sama dengan delta G1 tambah delta G2. Nah, ini berlaku juga hukum Hess untuk delta G ya. Nah, hubungannya delta G sama potensial sel gimana? Ini hubungannya. Delta G sama dengan minus NFE. Nah, jadi untuk delta G3 bisa kita tuliskan N3F E03 ada tanda minusnya ya, sama dengan delta G1 berarti N1F E01, delta G2 berarti minus N2F E02. Ini F-nya nih yang konstanta 96500 itu ya nilainya. Jadi kita bisa kedua ruas ini kita bagi aja sama minus F. Sehingga yang ruas kiri sisa N3 kali E03, yang ruas kanan sisa N1 E01 tambah N2 E02. N itu adalah koefisien elektron yang terlibat dalam reaksi reduksi atau oksidasi ya. N3 nih 6 kali N03, terus N1 itu berarti 4 kali N01-nya 0,74 tambah N2 itu 2 kali N02 1,15. Ya, kita bisa dapat N0 reaksi ketiganya. Kita masukin kalkulator ya. 4 kali 0,74 tambah 2 kali 1,15 dibagi 6. 0,877 volt. Ini jawabannya ya berarti ya. Yang paling mendekati adalah yang B 0,88. Beres soal nomor 43. Sekarang kita lanjut ke soal 44. Nah, ini materinya sama juga, mirip ya. Perhitungan E0 dan hukum Hess juga, tapi di sini ditambah konsep KSP. Gitu. Nah, di sini kita diminta menghitung nilai KSP dari Hg2Cl2. Berarti kita harus tahu dulu reaksi yang terlibat ya. Reaksi yang terlibat berarti adalah kalau hubungannya dengan KSP, berarti Hg2Cl2 ini nanti akan terurai jadi Hg2 2+ aqueous ditambah 2Cl-. Aqueous kayak gini. Nah, misalkan ini reaksi 1, ini reaksi 2. Nanti kita coba susun. Oh, reaksi yang KSP ini, reaksi KSP Hg2Cl2 ini
Bagaimana menyusunnya kalau dari reaksi 1 dan 2 yang diketahui ini? Nah, kita periksa aja ya. Pertama, cek Hg2Cl2 di sebelah kiri. Ini yang ada Hg2Cl2-nya reaksi 2 ya. Pas juga sebelah kiri koefisiennya sama. Berarti reaksi satu, berarti reaksi 2 tetap. Nih, tetap ya, tidak diubah-ubah ya. Berarti kita punya reaksi 2, Hg2Cl2 tambah 2 elektron menjadi 2Hg tambah 2Cl- gini ya. E0-nya berarti tetap sama. E0-nya ini adalah plus 0,31. Nah, gitu. Sekarang mana lagi nih? Hg2 2 plus. Ada di sebelah kanan. Nah, sementara Hg2 2 plus itu di reaksi 1 ada di sebelah kiri, maka reaksi 1 harus dibalik. Gitu. Kita tuliskan aja, berarti di sini 2Hg berubah menjadi Hg2 2 plus tambah 2 elektron. Sehingga karena reaksinya dibalik, maka E0-nya juga ikut dibalik. Jadi minus 0,8. Ini kita namakan E01, ini kita menamakan E02 gitu ya. Sekarang kita periksa apa benar reaksi KSP ini merupakan penjumlahan dari kedua reaksi ini. Kita cek 2Hg sama 2Hg kecoret, 2 elektron sama 2 elektron kecoret juga, sehingga tersisa Hg2Cl2 menjadi Hg2 2 plus tambah 2 Cl-. Bener ya? Nah, berarti ini berlaku kalau misalkan delta G untuk reaksi atas ini adalah delta G1, terus delta G untuk reaksi bawahnya adalah delta G2, dan reaksi KSP ini delta G3, ya maka berlaku hukum Hess. Hubungan antara delta G1, 2, dan 3 kayak gini jadinya. Delta G3 itu akan sama dengan delta G1 tambah delta G2. Nah, terus menghubungkan N0 sama KSP gimana? Kita pakai persamaan ini untuk menghubungkan delta G dengan E0. Kemudian kita pakai persamaan ini untuk menghubungkan antara delta G dengan KSP. Jadi untuk delta G3 ini kan reaksinya nggak ada elektronnya ya. Berarti dia pakai yang ada KSP-nya. Minus RT ln KSP ini akan sama dengan minus N1F E01 tambah minus N2F E02 kayak gini. Ya udah, berarti ini masukin aja angka-angkanya ya. R-nya 8,314, T-nya suhunya di soal 298. 298 dikali ln KSP sama dengan minus N1 itu berarti 2 ya, 2 elektron ya. 2 kali F-nya 96500 dikali N01 0,31 minus N2 ini juga ada 2 elektron, berarti 2 kali 96500 dikali min 0,8. Kita periksa ya nilai KSP-nya. Kita pakai shift solve saja, pakai kalkulator ya. Jadi ruas kiri kita punya minus 8,314 dikali 298 dikali ln KSP. Kalau kita mau mencari KSP, kita misalkan sebagai X ya di kalkulator, ini sama dengan minus 2 kali 96.500 dikali 0,31 minus lagi 2 kali 96.500 dikali minus 0,8. Shift solve 0,1 misal. Ya, sudah ketemu jawabannya. KSP-nya adalah 2,65 kali 10⁻⁻⁴.
2,65 kali 10 pangkat min 17. Ini adalah jawabannya. Jawaban yang paling mendekati adalah yang A ya. 2,6 kali 10 pangkat min 17. Oke, selesai sudah pembahasan soal kita pada video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.